Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami kelompok Petrus akan mempresentasikan hasil sistem operasi yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Kelompok kami menentukan untuk sistem operasi Windows sebagai bahan isi presentasi dari kami. Sebelum kita ke pembahasan, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dari saya, perkenalkan, nama saya Wani Subagya. Kami dari Prodi Teknologi Komputer, dan juga di sini terdapat rekan-rekan saya yang bernama Saya Rehan Septian. Saya Tri Utari. Saya Tidak Safia Ramadhani. Saya Yarul Musiro Rajikin. Jadi untuk selanjutnya, yang poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian Windows, fungsi Windows, sejarah singkat Windows, kelebihan dan kekurangan Windows, dan juga penggunaan Windows dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang paling pertama yaitu pengertian Windows yang akan dipresentasikan oleh Tri Utari. Tri Utari, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang berfungsi sebagai penghubung antara user dan juga hardware yang mengatur semua aktivitas dan juga sumber daya komputer. Windows juga menggunakan antarmuka grafis GUI atau Graphical User Interface yang memudahkan pengguna dalam mengoperasikan komputer tanpa harus menggunakan perintah teks seperti sistem operasi yang dulu. Fungsi utama Windows yang pertama yaitu ada manajemen perangkat keras yang bertujuan untuk mengontrol dan mengalokasikan sumber daya seperti CPU, RAM, dan juga hard disk. Yang kedua ada antarmuka pengguna grafis atau GUI yang bertujuan untuk menyediakan tampilan visual seperti icon dan menu untuk interaksi yang lebih mudah. Yang ketiga yaitu ada manajemen perangkat lunak yang bertujuan untuk menjalankan, menjadwalkan, dan memantau aplikasi yang sedang beroperasi. Yang keempat ada manajemen file dan data yang bertujuan untuk memungkinkan penyimpanan dan pengorganisasian data dengan terstruktur. Yang kelima yang terakhir ada konektivitas dan juga jaringan. Selanjutnya di sini ada sejarah singkat sistem operasi Windows. Windows 1.0 yang dirilis pada tahun 1985 dirilis dengan tampilan yang grafis dan sederhana. Windows 3.0 yang dirilis pada tahun 1990 yang sukses besar tampilan yang lebih baik. Windows 95 yang dirilis pada tahun 1995 muncul Start menu dan taskbar. Windows XP yang dirilis pada tahun 2001 sudah populer, stabil, dan user friendly. Windows 7 yang dirilis pada tahun 2009 ringan, cepat, dan banyak digunakan oleh kalangan pengguna PC. Windows 8 dan 8.1 yang dirilis pada tahun 2012 dan sampai 2013 menghadirkan Metro UI dan fokus pada layar sentuh. Windows 10 yang dirilis pada tahun 2015 dukungan pembaruan berkelanjutan frontend dan UI. Windows 11 yang dirilis pada tahun 2021 sudah ada tampilan modern dan menu start di tengah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Windows. Yang pertama ada kelebihan Windows dulu. Di poin pertama itu mudah digunakan atau user friendly. Karena tampilan yang sederhana dan familiar membuat Windows ini sangat mudah dipahami bahkan oleh para pemula yang baru menggunakan komputer. Lalu yang kedua itu ada kompatibilitasnya yang luas karena hampir semua software populer seperti Microsoft Office, terus ada Adobe, game, aplikasi bisnis itu semuanya itu mendukung Windows. Yang ketiga itu dukungan perangkat keras seperti kayak driver untuk berbagai jenis hardware seperti printer, scanner, GPU, dan lain-lain itu sangat banyak tersedia gitu untuk Windows. Selanjutnya di poin keempat tuh ada update dan support yang resmi. Microsoft itu biasanya tuh sangat rutin gitu memberikan update keamanan gitu baru serta support jangka panjang untuk para pengguna user Windows. Yang kelima gaming terbaik. Windows itu dijuluki punya dukungan game paling lengkap dibanding Linux atau macOS termasuk kompatibilitas dengan DirectX. Lalu yang keenam itu ada ekosistem besar
yang dimana Windows ini biasanya banyak tutorialnya, forum dan komunitas itu yang bisa membantu saat kita mengalami masalah saat menggunakan Windows. Lalu selanjutnya ada kekurangan Windows. Yang pertama itu Windows itu berbayar dan relatif mahal ya. Karena lisensi resmi Windows itu tidak gratis dan kita itu harus membayar dengan harganya lumayan mahal ya. Berbeda dengan Linux yang open source. Lalu yang kedua itu butuh spesifikasi yang lebih tinggi. Windows biasanya lebih berat dibanding sistem operasi lain sehingga membutuhkan RAM dan penyimpanan yang lebih besar untuk menggunakan Windows. Yang ketiga, rentan terhadap virus atau malware. Karena penggunaan Windows itu yang sangat luas ya, jadi membuat Windows itu jadi target utama gitu untuk serangan virus. Jadi sehingga butuh antivirus tambahan dan kita juga sebagai user harus lebih waspada gitu dalam menggunakan Windows supaya tidak dapat serangan virus atau malware. Lalu yang keempat itu ada update yang kadang mengganggu ya. Karena beberapa update itu otomatis yang didapat dari Windows itu karena bisa membuat PC kita itu bisa sendiri atau karena mengganggu pekerjaan kita gitu. Misal lagi ngerjain juga atau apa, itu bisa mengganggu kayak misal tidak dibaca sendiri atau banyak lah intinya yang dapat mengganggu produktivitas kita dalam menggunakan Windows. Lalu yang kelima itu ada lebih boros resource karena kan Windows ini banyaknya aplikasi latar belakangnya, jadi sehingga bisa memperlambat kinerja pada perangkat spesifikasi yang rendah. Sekian dari saya. Tadi ini ada penggunaan Windows dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sistem operasi Windows yang sering digunakan dan juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang saya dapat di berbagai sumber, yaitu terdapat Windows 10 dan juga Windows 11. Untuk Windows 10 tersebut terdapat ringan dan juga stabil dan juga kompatibel dengan banyak aplikasi seperti Office, Photoshop, Autodesk, AD, dan lain-lain. Cocok untuk pelajar, mahasiswa, kerja kantor, dan juga gamer. Untuk contoh penggunaannya seperti membuat tugas sekolah, bekerja di kantor seperti Word, Excel, dan juga PowerPoint. Dan yang terakhir terdapat rapat online seperti Zoom dan juga Microsoft Teams. Untuk Windows yang 11, yaitu terdapat tampilan lebih modern dan juga elegan, lebih optimal untuk laptop dan PC dengan spesifikasi yang baru, cocok untuk pekerjaan, kreatif, dan juga multitasking. Untuk contoh penggunaan tersebut, yaitu terdapat desain grafis dan juga editing video, dan juga menjalankan aplikasi Android di PC, bermain game modern dengan fitur gaming lebih baik dari Windows 10. Kesimpulannya, sistem operasi tentu saja sangat penting untuk mengoperasikan komputer. Windows adalah salah satu sistem operasi yang digunakan secara global, digunakan di berbagai sektor kehidupan, baik itu pendidikan, bisnis, hiburan, dan juga lain-lainnya. Meskipun memiliki kekurangan, Windows tetap menjadi pilihan utama karena kemudahan dan juga jangkauannya luas. Baik, itu saja presentasi dari kami. Sebelum kita ke penutup, kami akan membuka sesi tanya jawab, tapi di akhir video. Untuk yang mau menanyakan terkait Windows, boleh komen di kolom komentar di bawah ya. Baik, itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Kami kelompok Petrus. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Thank you, dadah.